Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanisa Fitri dengan NIM B1B1211086. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 dengan judul Melatih dan Mengembangkan Karyawan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari pelatihan pengembangan itu sendiri, yaitu pelatihan bagi karyawan merupakan suatu kegiatan yang menekankan pada keahlian khusus yang berupa keterampilan dalam melakukan pekerjaan, sehingga menjadikan pelatihan sarana mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang dilaksanakan. Sedangkan pengembangan karyawan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability, dan keterampilan skill pegawai sesuai dengan ketuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun langkah-langkah dalam proses pelatihan itu sendiri, yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan, di mana tentunya apabila sebelum melakukan pelatihan maka harus dulu diketahui apa saja kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua ada desain program pelatihan keseluruhan, yaitu tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan ketika pada proses pelatihan itu sendiri juga. Yang ketiga ada kembangkan mata pelajarannya, benar-benar menyusun atau membuat materi pelatihan, di mana materi tersebut harus dibuat sesuai dengan perkembangan ilmu yang selaras dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Yang keempat ada implementasikan pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan sasaran dengan menggunakan metode seperti pelatihan on the job training atau daring. Dan yang kelima ada evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada 5 teknik pelatihan ADDIE, di mana kepanjangan dari ADDIE tadi itu adalah Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation. Model ini dipilih karena model ADDIE ini sering digunakan karena tahapan model ini menggunakan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Nah, adapun langkah-langkah ataupun cara untuk menggunakan metode ini yaitu pertama analisis kebutuhan pelatihan. Sama, setiap kita melakukan pelatihan tentu harus dulu dianalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sehingga tidak ada yang terlewatkan ataupun tidak ada yang kelebihan. Lebih baik dianalisis terlebih dahulu. Yang kedua ada desain program pelatihan keseluruhan, sama dengan yang tadi sebelumnya. Dan yang ketiga ada kembangkan mata pelajarannya. Yang keempat implementasikan pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan sasaran dengan menggunakan metode seperti pelatihan on the job training atau daring. Dan yang kelima, evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di proses yang kedua, yaitu ada proses OJT atau on the job training. Nah, singkatan ini artinya yaitu sebuah pelatihan yang diperuntukkan bagi karyawan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, siapkan pembelajaran, buatlah pembelajaran merasa santai, di mana karyawan tersebut merasa tidak tertekan sehingga mata pelajaran ataupun materi yang diberikan itu dapat masuk atau dapat diterima dengan baik oleh karyawan itu sendiri. Yang kedua, presentasikan operasinya, jelaskan persyaratan kuantitas dan kualitas, jalani pekerjaan dengan kecepatan kerja normal. Yang ketiga, jelaskan keseluruhan pekerjaan dan hubungkan dengan beberapa pekerjaan yang telah diketahui oleh pekerja, di mana hal yang telah diketahui oleh pekerja atau telah dilakukan dikaitkan dengan teori-teori yang akan dijelaskan pada proses OJT itu sendiri. Yang keempat, tempatkan pembelajar sedekat mungkin dengan posisi kerja normal. Dan yang kelima, akrabkan pekerja dengan perlengkapan, material, alat-alat, dan istilah-istilah dagangannya. Yang semisal ini diakrabkan dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu karyawan harus diberikan pelatihan tentang terkait teknologi informasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang keenam, yaitu minta pembelajar untuk menjelaskan langkah-langkahnya seiring dijelaskannya menjalani pekerjaan tersebut dengan kecepatan lambat. Nah, ada juga beberapa pelatihan yang dapat dilakukan, yaitu selanjutnya ada pelatihan magang, di mana pelatihan magang atau apprenticeship training adalah proses orang menjadi pekerja terampil, biasanya melalui kontribinasi atau pemberian pembelajaran formal dan pelatihan on the job training jangka panjang, biasanya di bawah pengawasan seorang pekerja ahli, di mana apabila setelah melakukan
pelatihan magang ini didapatkan juga ilmu, didapatkan knowledge baru, skill baru, sehingga dapat digunakan bagi pekerja itu sendiri dalam menerapkan pekerjaan di dunia kerja. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran informal. Survei dari American Society for Training and Development memperkirakan terdapat sebanyak 80% dari apa yang dipelajari karyawan pada pekerjaannya dipelajari secara informal, di mana berarti pembelajaran ini didapatkan dari pembelajaran di luar pembelajaran dari akademisi atau di luar dari pembelajaran di sekolah ataupun di dunia kuliah seperti itu, termasuk dengan melakukan pekerjaan mereka sekaligus berinteraksi setiap hari dengan kolega mereka. Nah, selanjutnya kita masuk di pelatihan instruksi pekerjaan. Banyak pekerjaan atau bagian dari pekerjaan terdiri atas urutan-urutan langkah yang paling banyak dipelajari, langkah demi langkah. Pelatihan langkah demi langkah ini disebut dengan pelatihan instruksi pekerjaan atau Job Instruction Training atau JIT. Nah, berarti ini tuh dia setiap pekerjaan harus diuraikan langkah demi langkah sehingga dapat memudahkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga tercapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada pelatihan instruksi pekerjaan. Kuliah adalah cara yang cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok besar peserta pelatihan, seperti ketika angkatan penjualan harus mempelajari fitur produk baru, di mana apabila dilakukan kegiatan tersebut atau pelatihan tersebut, tentu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan sehingga banyak membantu pekerja atau karyawan dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu-ilmu baru sehingga dapat menyesuaikan kemampuan diri yang atau menyelaraskan kemampuan diri dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Nah, lalu kita masuk di slide berikutnya, itu ada 4 metode pengembangan manajemen. Yang pertama ada strategi dan pengembangan. Proses pengembangan manajemen terdiri atas 1. Menilai kebutuhan strategis perusahaan, misalnya untuk mengisi staf bisnis baru yang prospektif tersebut. Yang kedua, menilai kinerja dan keterampilan yang ada di dalam manajer itu sendiri. Dalam kasus ini berhubungan dengan mengisi posisi puncak. Dan yang selanjutnya ada banyak sekali lagi komponen-komponen yang menyusun pada strategi dan pengembangan itu sendiri. Yang kedua ada penilaian kandidat dan jaringan 9 kontak. Beberapa manajer berpotensi tinggi gagal dalam pekerjaan mereka, sementara beberapa manajer yang tampaknya berpotensi rendah mendapatkan atau rendah dapat berhasil. Nah, ini juga berpotensi perlu diadakannya pengembangan pada manajerial sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa disesuaikan dengan perkembangan saat ini bagi manajer itu sendiri agar tidak membawa penyesalan bagi dirinya sendiri maupun bagi organisasi. Selanjutnya ada pelatihan on the job managerial. Metode pelatihan on the job managerial meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan coaching atau pemain pengganti, dan pembelajaran tindakan rotasi pekerjaan. Job rotation berarti memindahkan manajer dari departemen satu ke departemen yang lain untuk memperluas pemahaman mereka mengenai bisnis dan untuk mengetes kemampuan mereka, di mana apabila misal manajer pemasaran dipindahkan ke manajer SDM, tentu akan mendapatkan knowledge baru tentang atau pandangan baru tentang divisi yang satu atau membahas tentang rangkap ilmu yang baru sehingga ia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru serta juga skill yang baru juga. Yang keempat ada pendekatan coaching atau pemain pengganti. Di sini peserta pelatihan bekerja secara langsung dengan manajer senior atau dengan orang yang akan ia gantikan. Yang terakhir inilah yang akan bertanggung jawab atas coaching terhadap peserta pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya PPT selanjutnya itu adalah mengevaluasi upaya pelatihan dengan penekanan untuk mengukur hasil di masa kini. Krusial bagi manajer untuk mengevaluasi program pelatihan. Sebagai contoh, Bovis Landless menggunakan perangkat lunak sistem manajemen pembelajaran untuk memantau karyawan yang mana yang mengambil mata pelajaran apa dan sejauh mana mereka meningkatkan keterampilan mereka. Maka perlu diadakannya evaluasi pelatihan guna untuk mengetahui sampai mana karyawan memahami serta mengimplementasikan hasil-hasil dari pelatihan itu sendiri yang telah dilakukan oleh
perusahaan, karena pada akhirnya hasil yang akan diterima itu akan tidak dirasakan sendiri oleh karyawan dan akan berdampak besar bagi perusahaan itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya Wulan Safitri. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya ucapkan minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.